Selamat datang di Galeri 13. Kembali lagi. Di video kali ini kembali saya akan membahas prediksi soal-soal P3K untuk tahap 2. Jangan lupa klik subscribe, serta nyalakan lonceng, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Soal pertama. Denny, Rudy dan Siska adalah 3 bersaudara yang terkenal cerdas dalam membelanjakan uang jajannya. Mereka selalu membeli barang sesuai dengan kebutuhannya. Prinsip hemat tersebut sudah tertanam pada dirinya sejak kecil. Misalkan saja kemarin sore Denny berbelanja di toko Mekar bersama kedua saudaranya, ia membeli 2 pensil dan 1 penghapus seharga Rp7.000. Sementara Rudy hanya membeli 3 pulpen dan 2 pensil seharga Rp7.000. Siska membeli 5 pulpen dan 2 penghapus seharga Rp11.000. Bentuk persamaan atau pertidaksamaan yang tepat untuk permasalahan pada teks di atas adalah A. 5C ditambah 2B sama dengan 3C ditambah 5A. B. 5A ditambah 2B sama dengan 8C ditambah 4A. C. 2A ditambah B kecil dari 2C ditambah B. D. 4A ditambah 5C kecil dari 2A ditambah 3B. E. 3C ditambah 2A sama dengan 3C ditambah 2B. Jawaban yang benar adalah B. 5A ditambah 2B sama dengan 8C ditambah 4A. Diumpamakan. A adalah pensil, B adalah penghapus, dan C adalah pulpen. Maka, persamaan yang muncul dari soal adalah 2A plus B sama dengan 7.000. 3C plus 2A sama dengan 7.000. 5C plus 2B sama dengan 11.000. Kita ambil salah satu persamaan, di sini saya mengambil persamaan 1 dan 3. 2A plus B sama dengan 7.000. 5C plus 2B sama dengan 11.000. Teman-teman bisa juga menggunakan persamaan yang lain. Misal persamaan 1 dan 2 ataupun persamaan 2 dan 3. Dari persamaan 1 dan 3. 2A plus B sama dengan 7.000. 5C plus 2B sama dengan 11.000. Kita hilangkan variabel yang sama dari persamaan di atas, yaitu variabel B. Karena persamaan di atas ada 1B dan yang di bawah ada 2B. Maka, persamaan yang di atas harus dikali 2 agar nilainya sama dengan persamaan yang di bawah. Yaitu sama-sama memiliki 2B sehingga jika dikurang bisa habis. Sedangkan persamaan yang di bawah dikalikan 1 agar nilainya tetap sama. Sehingga nilai variabel B tidak berubah. 2A plus B sama dengan 7.000. Masing-masing dikali 2 menjadi 4A plus 2B sama dengan 14.000. 5C plus 2B sama dengan 11.000. Masing-masing dikali 1 hasilnya tetap 5C plus 2B sama dengan 11.000. Dikurangkan 14.000 dikurang 11.000 sama dengan 3.000. 2B dikurang 2B sama dengan 0 atau habis. Maka yang tersisa adalah 4A dikurang 5C. Maka dapat persamaan yang keempat yaitu 4A dikurang 5C sama dengan 3.000. Selanjutnya, kita lihat di persamaan 1, 2, dan 3. Yang manakah persamaan yang memiliki variabel A dan C? Persamaan 2 memiliki variabel A dan C. Maka dari persamaan 2 dan 4. 3C ditambah 2A sama dengan 7.000. Min 5C ditambah 4A sama dengan 3.000. Langkah selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita hilangkan salah satu variabelnya. Kita bisa menghilangkan variabel C atau A. Di sini saya akan menghilangkan variabel A. Maka agar variabel A memiliki nilai yang sama maka persamaan yang di atas dikali 2. Dan yang di bawah dikali 1. Maka didapat hasil 6C ditambah 4A sama dengan 14.000. Dan persamaan yang di bawah min 5C ditambah 4A sama dengan 3.000. Dikurangkan. Maka didapat hasil 11C sama dengan 11.000. C sama dengan 11.000 dibagi 11 sama dengan 1.000. Maka diketahui nilai C adalah 1.000.
Selanjutnya kita lihat dari persamaan 1, 2, dan 3. Manakah yang memiliki variabel C? Saya ambil persamaan yang kedua. 3C ditambah 2A sama dengan 7000. Karena nilai C adalah 1000, maka 3 dikali 1000 ditambah 2A sama dengan 7000. 3000 ditambah 2A sama dengan 7000. 2A sama dengan 7000 dikurang 3000. 2A sama dengan 4000. A sama dengan 4000 dibagi 2. A sama dengan 2000. Selanjutnya kita cari nilai B. Saya ambil persamaan 1. 2A ditambah B sama dengan 7000. 2 dikali 2000 ditambah B sama dengan 7000. 4000 ditambah B sama dengan 7000. B sama dengan 7000 dikurang 4000. B sama dengan 3000. Maka diketahui nilai A adalah 2000. B adalah 3000. Dan C adalah 1000. Lihat opsi pilihan, dan masukkanlah nilai variabel A, B, dan C yang telah kita ketahui. A. 5C ditambah 2B sama dengan 3C ditambah 5A. 5 dikali 1000 ditambah 2 dikali 3000 sama dengan 3 dikali 1000 ditambah 5 dikali 2000 11.000 sama dengan 13.000. Begitu selanjutnya, teman-teman bisa memasukkan nilai A, B, dan C pada opsi pilihan selanjutnya. Maka didapat B. 5A ditambah 2B sama dengan 8C ditambah 4A. Hasilnya 16.000 sama dengan 16.000. C. 2A ditambah B kecil dari 2C ditambah B. Hasilnya 7.000 kecil dari 5.000. D. 4A ditambah 5C kecil dari 2A ditambah 3B. Hasilnya 13.000 kecil dari 13.000. E. 3C ditambah 2A sama dengan 3C ditambah 2B. Hasilnya 7.000 sama dengan 9.000. Maka pernyataan yang benar adalah opsi B. 16.000 sama dengan 16.000. Soal selanjutnya. Perhatikan langkah-langkah penyelesaian 50 dibagi 5 dikurang 3 dikali 6 sama dengan 1. Menghitung 50 dibagi 5 sama dengan 10. 2. Menghitung 50 dibagi 2 sama dengan 25. 3. Mengalikan 25 dikali 6 sama dengan 150. 4. Menghitung 3 dikali 6 sama dengan 18. 5. Mengurangkan 10 dikurang 3 sama dengan 7. 6. Menghitung 7 dikali 6 sama dengan 42. 7. Menghitung 10 dikurang 18 sama dengan min 8. 8. Menghitung 5 dikurang 3 sama dengan 2. 9. Menghitung 18 dikurang 10 sama dengan 8. Urutan penyelesaian yang tepat adalah A. 1, 5, 6. B. 8, 2, 3. C. 1, 5, 9. D. 1, 4, 9. E. 4, 1, 7. Jawaban yang benar adalah E. 4, 1, 7. Prosedur pengoperasian. 1. Dahulukan perkalian atau pembagian. Dalam hal ini menghitung 50 dibagi 5 sama dengan 10. Atau menghitung 3 dikali 6 sama dengan 18 boleh didahulukan. 2. Mengoperasikan penjumlahan atau pengurangan 10 dikurang 18 sama dengan min 8. Soal selanjutnya. Ada seekor gajah dan anak gajah. Seekor gajah betina mendorong anaknya ke sungai untuk minum. Gajah betina tersebut mendorong anaknya dengan hati-hati karena massa tubuhnya yang jauh lebih besar daripada massa tubuh anaknya. Hukum Newton yang berlaku adalah A. Gaya berbanding terbalik dengan percepatan dan sebanding dengan massa. B. Gaya sebanding dengan massa dan percepatan. C. Gaya berbanding terbalik dengan massa dan sebanding dengan kecepatan. D. Gaya berbanding terbalik dengan percepatan dan massa. E. Gaya sebanding dengan kecepatan dan berbanding terbalik dengan massa. Jawaban yang benar adalah B. Gaya sebanding dengan massa dan percepatan.
Kondisi di atas merupakan aplikasi hukum 2 Newton yang berbunyi. Percepatan benda berbanding lurus dengan gaya. Dan berbanding terbalik dengan massa. Percepatan sama dengan gaya per massa. Atau gaya sama dengan massa dikali percepatan. Dari rumus maka bisa disimpulkan. Gaya sebanding dengan massa. Gaya sebanding dengan percepatan. Gaya sebanding dengan massa dan percepatan. Soal selanjutnya. Dalam rangka untuk mengurangi dampak buruk dari sampah adalah resisel, reduce, reuse. Urutan yang benar cara menanggulangi sampah yang benar adalah A. Resisel, reduce, reuse. B. Resisel, reuse, reduce. C. Reduce, resisel, reuse. D. Reduce, reuse, resisel. E. Reuse, reduce, resisel. Jawaban yang benar adalah D. Reduce, reuse, resisel. 3R terdiri dari reuse, reduce, dan resisel. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan resisel berarti mengolah kembali, daur ulang, sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Soal selanjutnya. Kerukunan warga sekolah harus dipupuk agar tercipta suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dalam hal ini, partisipasi seluruh warga sekolah sangat diharapkan. Upaya menjalin kerukunan tersebut harus dilakukan di setiap bentuk kegiatan. Sikap saling menghargai antar warga sekolah merupakan kunci utama. Paragraf di atas termasuk A. Nasarsi. B. Deskripsi. C. Argumentasi. D. Eksposisi. E. Persuasi. Jawaban yang benar adalah C. Argumentasi. Ciri-ciri paragraf argumentasi. Berisi pendapat yang didukung dengan data. Berusaha meyakinkan pembaca dengan data yang disajikan. Soal selanjutnya. Kerjasama ASEAN yang menguntungkan bagi Indonesia pada bidang pendidikan dan ketenagakerjaan adalah A. Pusat Promosi ASEAN. B. ASEAN Council of Teachers Convention. C. Pengiriman duta dari konsulat. D. ASEAN Free Trade Area atau AFTA. E. SEATO. Jawaban yang benar adalah B. ASEAN Council of Teachers Convention. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, beberapa kerjasama ASEAN di bidang pendidikan, diantaranya 1. Penawaran beasiswa pendidikan, seperti Indonesia yang memberikan pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni untuk mahasiswa terpilih dari negara-negara ASEAN. 2. ASEAN Council of Teachers atau ACT sebagai bentuk pertemuan guru-guru dari berbagai negara anggota ASEAN. Dengan adanya ACT pada pendidik berdiskusi dan berbagi ide-ide untuk mengembangkan kemampuan guru dan lingkungan belajar global. 3. Mengadakan Olimpiade Regional Asia Tenggara di bidang pendidikan untuk negara-negara anggota ASEAN. 4. ASEAN Japan Scholarship Fund, fasilitas beasiswa untuk negara-negara anggota ASEAN belajar di berbagai universitas ASEAN dan Jepang. 5. Adanya program ASEAN EU Cooperation and Scholarships Day, di mana memberikan beasiswa kepada negara-negara anggota ASEAN untuk menjalani pendidikan di Eropa khususnya pendidikan tinggi. Pemberian beasiswa ini tidak hanya untuk mahasiswa, melainkan juga tenaga pendidik dari ASEAN. Soal selanjutnya. Presiden yang jabatannya sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 adalah A. Joko Widodo. B. Abdurrahman Wahid. C. Megawati Soekarno Putri. D. Susilo Bambang Yudhoyono. E. Soeharto. Jawaban yang benar adalah D. Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Soal selanjutnya.
Keterampilan intelektual menurut Gagne adalah A. Kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya masing-masing dengan penggunaan lambang. B. Keterampilan peserta didik untuk mengatur proses internal perhatian, belajar, ingatan dan pikiran. C. Kemampuan untuk mengenal dan menyimpan nama atau istilah, fakta, dan serangkaian fakta yang merupakan kumpulan pengetahuan. D. Keterampilan mengorganisasikan gerakan sehingga terbentuk keutuhan gerakan yang mulus, teratur, dan tepat waktu. E. Keadaan dalam diri peserta didik yang mempengaruhi, bertindak sebagai moderator atas pilihan untuk bertindak. Sikap ini meliputi komponen afektif, kognitif, dan psikomotorik. Jawaban yang benar adalah A. Kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya masing-masing dengan penggunaan lambang. Keterampilan intelektual menurut Gagne. A. Keterampilan intelektual atau kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya masing-masing dengan penggunaan lambang. B. Strategi, siasat kognitif yaitu keterampilan peserta didik untuk mengatur proses internal perhatian, belajar, ingatan dan pikiran. C. Informasi verbal, yaitu kemampuan untuk mengenal dan menyimpan nama atau istilah, fakta, dan serangkaian fakta yang merupakan kumpulan pengetahuan. D. Keterampilan motorik, yaitu keterampilan mengorganisasikan gerakan sehingga terbentuk keutuhan gerakan yang mulus, teratur, dan tepat waktu. E. Keadaan dalam diri peserta didik yang mempengaruhi, bertindak sebagai moderator atas pilihan untuk bertindak. Sikap ini meliputi komponen afektif, kognitif, dan psikomotorik. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar. Bagian jantung yang berfungsi memperoleh darah dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen adalah A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Jawaban yang benar adalah A. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Nomor 1 adalah serambi kiri yang memiliki fungsi menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru. Soal selanjutnya. Manfaat pelestarian tumbuhan baku di Pasir Mendit Kulon Progo adalah A. Bertambahnya jenis hewan liar. B. Menyejukkan udara. C. Mencegah terjadinya abrasi. D. Meningkatkan populasi ikan. Jawaban yang benar adalah C. Mencegah terjadinya abrasi. Rani Sawitri, Program Officer, Yayasan Kanopi Indonesia kepada Mongabai Indonesia menjelaskan manfaat dari tanaman mangrove. Secara fisik, tanaman mangrove bermanfaat untuk 1. Menahan abrasi pantai. 2. Penahan intrusi peresapan air laut ke daratan. 3. Penahan badai dan angin ke daratan. 4. Menghambat pencemaran pantai. 5. Menurunkan kadar karbon dioksida. Demikianlah pembahasan prediksi soal PGSD di kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, serta nyalakan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, berjumpa kembali di video-video selanjutnya.